Smekta Studios, Raw Action. Selamat datang di episode baru dari Smekta Podcast. Kembali lagi bersama aku, Reko Chan. Kali ini aku ditemenin lagi nih sama... Halo semuanya, perkenalkan nama saya Almira Amelia Fitri. Everything just call me Amel. Oh my god, pakai bahasa Inggris ya Bunda. Iya. Oke. Pada hari ini kita mau ngapain aja sih Mel? Kita mau ngobrol sharing-sharing nih sama kepala jurusan busana. Jurusan busana. Oke, aku coba tebak ya. Jadi aku coba tebak nih. Beliau ini sosok yang sangat cantik. Oh, tentu saja. Tentu saja. Sekali lagi, beliau ini modelnya sekolah. Iya, betul. Oke. Sekarang aku udah dapat bayangannya. Siapa lagi kalau bukan? Ibu Rika Isputri. Ibu Rika is putri ya, is princess. Dia seorang princess. Oke. Apa kabar Ibu Rika? Alhamdulillah baik, insya Allah. Sebelumnya terima kasih ya Ibu udah nyempetin waktu di kesibukan Ibu ke podcast kita nih untuk sharing-sharing kejuruan busana. Meskipun lagi sibuk nih nyiapin USK ya Ibu ya, tapi UKK udah ya? UKK, Ya, UKK, tapi udah mau nih nyempatin waktu buat ikut Spekta Podcast kita pada episode kali ini. Ibu juga makasih karena sudah diundang di sini ya. Ya ini. Ibu kan kepala jurusan busana Ibu ya. Aku mau tahu nih sedikit tentang Ibu Rika. Kamu mau tahu juga nggak? Mau tahu dong? Udah kita tanya ya. Oke. Sebelumnya Ibu Rika, Ibu ada motivasi apa sih? Dapat motivasi apa gitu sampai gabung jadi tenaga pengajar di SMK S3 Idanta sekolah kita tercinta ini. Bahkan milih jurusan busana. Itu latar belakangnya gimana sih awalnya gitu sebelum masuk? Oke, ini agak panjang ya, tapi ibu persingkat kali ya. Persingkat aja nggak apa-apa. Oke, jadi ibu pribadi itu bukan dari SMK, tapi Iya. ibu dari SMA. Oh dari SMA ya Ibu ya. Betul, dari SMA. Jadi saat masih SMA itu, pas udah kelas 2 SMA, kami itu biasanya sudah mulai mencari, menyiapkan diri mau masuk jurusan apa, kuliah di mana, terus jurusan apa Iya, gitu iya, kan. iya. Nah saat itu ibu mulai mulai mencari juga gitu kan. Iya. Ibu kan anak bungsu ya, dan di persepupuan ibu pun ibu anak bungsu. Dan ibu melihat gitu ya, kakak-kakak ibu itu agak lumayan lumayan berjuang untuk mencari pekerjaan. Oh iya, iya, iya. Maka dari situ ibu berpikir bahwa oh berarti nanti saat saya lulus kuliah, selain ada dua opsi. Iya. Selain bisa bekerja, Heeh. bisa membuka lapangan pekerjaan atau Oh berwirausaha. iya, 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 iya. Makanya ibu mencari apa ya, kuliah apa gitu kan. Apa nih? Kuliah apa? Setelah ibu berpikir gitu ya, oh ternyata harus ada kuliah ya yang mengajarkan tidak hanya sekedar pengetahuan tapi Ya. juga keterampilan. Keterampilan. Ya, karena Oh, keterampilan iya, iya. itulah salah satu yang memberi kita penghasilan atau membuat apa modal kita untuk berwirausaha. Berwirausaha. Ya, harus ada keterampilan tadi. Itulah kenapa ibu mulai mencari keterampilan apa ya yang ibu miliki gitu ya. Ya. Kalau ibu jujur untuk melukis, menari atau menyanyi bu, nggak bisa. Ibu Iya. sudah sangat yakin gitu. Iya. Tapi minder karena duluan. iya udah sadar gitu, Iya. ini bukan dunia saya Iya. banget. Gitu kan. Dan untuk kuliah misalnya ambil farmasi atau bahasa Inggris atau apa matematika dan lainnya, ibu merasa ibu sudah benar-benar capek untuk belajar saat itu. Benar-benar Nyerah. udah deh kayaknya udah cukup deh, udah 9 tahun ya berarti benar-benar belajar gitu. Iya. Jadi ibu juga pengen ada hal baru gitu ya. Hal baru dalam hidup ibu, akhirnya ibu mencari-cari dan ibu waktu itu pokoknya pernah dengar bahwa pokoknya setiap manusia itu pasti punya bakat. Ya, Tinggal benar. kita sendiri yang mencari bakat kita itu apa. Iya, Itu iya, dulu. iya, benar-benar. Apa sih bakat kita? Ibu mulai mencari, oke, sekarang ibu cari dulu apa yang ibu sukai. Gitu ya. Kemudian pas SMA itu kebetulan ibu ada teman Iya. yang temannya itu dia tuh setiap kita ada les, gitu, Ya. kita ada ekskul kan tiap pakai baju bebas kan.
Nah itu pakaian tuh selalu yang unik-unik dan bagus dan selalu pas dengan badannya dia. Oh iya. Ya, kalau zaman ibu dulu ya, mungkin sampai sekarang masih ya. Kalau kita samaan outfit itu rasanya malu gitu ya. Kalau cewek ya, kalau cewek gitu. Iya. Biasanya. Iya benar. Ya, jadi kayak, tapi kalau misalnya temen ibu itu nggak pernah sama dengan siapapun outfitnya dia dan selalu pas dengan badan. Mulailah ibu tertarik gitu kan. Beli baju di mana gitu kan. Kalau kita jahit jujur dulu lumayan ya, harga kain berapa, upah jahit udah berapa, iya bener, dulu itu kira gitu, masa setiap baju dia jahit terus. Iya. Ternyata itu ibunya sendiri yang bikinin gitu ya. Iya. Terus lu berpikir kan, aduh badan ibu kan juga tidak profesional ya, tidak tinggi lah gitu ya. Jadi kalau pakai baju apapun mesti kebesaran, minimal kepanjangan. Oh iya, minimalnya kepanjangan. Iya, selalu tidak pernah pas dengan badan. Iya. Ada ketertarikan ibu untuk membuat baju sendiri. Dimulai dari situ. Iya. Dan juga dulu kan kayaknya seru ya kalau misalnya bisa bikin baju buat anak gitu kan gitu ya. Iya, gitu. udah kayak desainer profesional lah ya ibu ya. Kita bisa Dan buat juga, baju sendiri. Iya, Gitu. dan juga pakaian apapun yang kita pakai, kalau kita bikin sendiri itu dijamin satu-satunya di dunia ini. Iya, satu-satunya handmade pure official. Iya, Gitu. ya, tidak akan ada yang sama. Gitu. Iya, nggak ada yang sama. Minimal entah tangannya atau pasti ada yang beda. Karena kita bikin sendiri. Iya. Mulai dari situ ibu mencari ada nggak ya kuliah yang tentang menjahit lah seperti itu. Iya. Ternyata itu ada. Kalau tidak sekolah tinggi itu kursus. Kursus pun ada atau D3 lah, itu sekolah tinggi. Dan ternyata ada universitas. Ya, ada universitas swasta dan negeri yang membuka jurusan busana. Ya, itu benar-benar masih asing di ibu, bahkan teman-teman ibu pun, bahkan di guru-guru ibu saat itu pun masih asing. Iya. Cari sendiri, informasi sendiri. Dan saat ada beberapa universitas saat itu yang membuka jurusan busana, dari sekian banyak universitas itu yang berkemungkinan ya bisa ibu datangi lah minimal. Kalau masuknya itu masalah lain. Kita datang ke daerah sana dulu, ada nggak sih aksesnya? Iya. Gitu kan. Ada 2 di Padang dan Jogja. Padang dan Jogja. Kebetulan lagi nih. Iya, kebetulan. Tetangga ibu ada yang masuk Boga. Iya. Boga di Universitas Padang lah gitu kan. Tapi ibu ceritalah ke beliau itu, kemudian beliau merekomendasikan coba dulu yang ada di Jogja. Oke, setelah itu, oh ya udahlah kalau gitu nanti coba dulu untuk kuliah di Jogja. Daftar dulu di Jogja. Nah disitulah mulai ibu kuliah di Jogja dan ini lagi ya. Kalau tadi pertanyaannya adalah kok bisa Bu mengajar di sini? Iya, gitu kok bisa masuk ke sini? Iya, kok bisa masuk gitu ya. Pas zaman ibu itu nak, jadi ibu tidak tahu waktu itu kalau misalnya jurusan ibu itu memang jahit udah betul nih ya, udah masuk ya, nggak salah jurusan enggak. Ternyata itu jadi waktu itu semua lulusan yang S1 itu bergelar SPD atau pendidik saat itu. SPD saat itu di Universitas waktu itu ya. Jadi kalau S1 jadi guru, kalau D3 baru dia murni. Ya, jadi bisa dibilang ibu waktu itu tidak tahu waktu itu. Ya. Tapi kan kalau misalnya kita kuliah itu ada magang jadi guru. Disitulah ibu sudah mulai kayaknya bisa sih ada rasa yang bisa sih ada sisi yang nyamannya ibu menjadi guru. Iya. Dan kebetulan juga waktu itu ya karena ibu tinggal maksudnya gitu ya, orang tua ibu penuntut ibu untuk pulang ke daerah. Ke Curup lagi. Gitu ya. Dan kebetulan memang di sini adalah salah satu sekolah yang membuka jurusan busana gitu ya. Di kabupaten ini gitu ya. Memang ada di tempat lain tapi yang posisinya itu strategis di tengah kota ya sekolah ini gitu ya. Jadi ya ibu mencoba daftar di sini dan bergabung sampai ini. Oke, kejuruan busana ini kan banyak dikenal memproduksi busana yang cantik-cantik seperti yang ada di belakang kita ya ibu. Terus ada yang di depan kita juga. Selain itu memproduksi busana apa aja sih yang kita pelajari selama di kejuruan busana ini?
Jadi memang kalau secara garis besar itu ya busana itu kita menjahit dan membuat busana gitu ya. Oh iya iya. Tapi kan tidak semerta-merta dari sekedar kain, plek langsung deh jadi busana. Iya. Kan tidak ya, prosesnya Enggak. itu panjang gitu ya. Sama kayak masak ya Ibu Iya, ya, harus ada betul. proses dari Ada 1 sampai prosesnya. 1000. Ya, bahkan masak aja tuh kita harus tahu nih, ini suhu segini lah. Iya. Semua tuh serba detail kalau memang kita mempelajari langsung terjun ke dunianya. Jadi kalau misalnya di busana sendiri secara garis besar ya kita belajar tentang tekstil atau tentang bahan busana. Iya. Busana itu kita pakai bahan jenis apa saja. Gitu ya. Kemudian kita juga belajar mendesain atau menggambar busana. Kita juga akan belajar menghias busana. Kemudian kita akan belajar tentang yang menjahit, buat pola, gitu ya. Sampai dengan kita belajar tentang kalau kita belajar tentang sejarah busana. Jadi ya kurang lebih itulah secara garis besar tentang ini ya tentang pelajaran produktifnya. Iya. Oke, untuk kan ini Ibu Rika udah lama kan ya bergabung di sini dan pastinya udah banyak dong ngelulusin alumni-alumni yang hebat-hebat gitu. Kalau misalkan kita udah lulus dari jurusan busana ini, untuk seterusnya kita bisa jadi apa aja sih Bu atau kuliah di mana aja gitu? Kalau misalnya kita jadi apa, tentu saja ya diharapkan kita tuh bisa berwirausaha atau membuka lapangan pekerjaan seperti itu. Karena memang semakin kesini juga produksi busana ini semakin banyak dan berkembang. Karena sesimpel di sini deh, kalau kita kembali ke 10 tahun yang lalu, tren bridesmaid itu nggak se-hype sekarang kan? Iya, Kan? Kalau sekarang itu bridesmaid itu setiap mau nikahan itu harus ada seragam bridesmaid lah. Iya. Atau seragam keluarga. Artinya kan kebutuhan orang-orang untuk busana itu sudah semakin meningkat. Iya, semakin Jadi otomatis peluang kita untuk berwirausaha di bidang busana ini tentu tinggi. Jadi diharapkan untuk membuka lapangan pekerjaan, berwirausaha di bidang busana. Bekerja pun tentu bisa. Kita bekerja di garment atau bekerja di butik, tentu bisa juga. Atau kita melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Sudah banyak perguruan tinggi yang membuka jurusan busana. Ada di Medan, Padang, ada di Bandung, Jakarta, Jogja. Udah tersebar ke seluruh Indonesia ya Bu ya. Tinggal pilih mau yang mana. Termasuk negeri dan swasta juga. Oke, itu tadi kita udah tanya-tanya sama Bu Rika. Jadi untuk kalian yang mungkin nanti mau jadi desainer atau buka wirausaha, kalian bisa banget nih join ke jurusan tata busana ya Ibu ya. Ini sekarang itu kita udah masuk kurikulum baru gitu ya. Nah namanya sekarang desain dan produksi busana gitu ya. Udah update namanya ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan untuk kalian nih adik-adik SMP yang bentar lagi mau lulus, masih bingung maju mundur mau masuk sekolah mana atau mau milih jurusan apa, kalian bisa langsung masuk aja ke SMK S3 Idata Curup dan milih jurusan busana untuk mengikuti minat dan bakat kalian pastinya. Gitu ya Bu Rika ya. Oke, mungkin itu saja untuk episode kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Bu Rika. Sama-sama, terima kasih ya. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Perspekta Podcast. Terima kasih Bu. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sharekan pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian gak mau ketinggalan untuk Perspekta Podcast episode selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye. Perspekta Studios.